sayyidil mursalin wa Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi ila hadratin jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya al-muqarrabin wa ulama al-amilin wal musannifin wa khususan li musannif hadzal kitab syaulillahi lahum al-fatihah. Bismillah. Ya kana umma bin sayyidina siratal mustaqim siratal ladzina kita lanjutkan mudzakarah kita insyaallah malam ini masih kita membahas mengenai solat sunnah. 2 minggu yang lalu sebelum itu sudah kita bahas mengenai solat sunnah yang 2 itu, yaitu solat Idani, Idul Fitri sama Idul Adha. Sebagaimana minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu yang jelaskan bahwa sholat sunnah itu banyak jumlahnya, terkumpul menjadi 3 bagian. Ada namanya sholat sunnah muakkadah. Sholat sunnah muakkadah yang hampir menyerupai sholat fardu, dari ditekankannya dikerjakan dengan cara berjamaah. Nah, inilah yang 5 yang kita bahas dari kemarin itu, yaitu 2 sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian yang kita akan bahas malam ini sholat khusufani, yaitu sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun bulan. Kemudian yang terakhir sholat istisqa, doa minta diturunkan hujan. Itu bagian pertama. Ini semua sholat sunnah yang 5 ini sangat ditekankan dikerjakan dengan cara berjamaah. Ada bagian kedua, yaitu sholat at-tabi'u lil faraidi, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Itu sholat sunnah yang kita kerjakan selepas atau sebelum mengerjakan sholat fardu. Itulah disebut qobliyah sama ba'diyah. Kemudian nanti yang ketiga ada namanya sholat sunnah nawafil. Nah, inilah terbagi juga dia menjadi 3. Ada namanya sholatul lail. Sholatul lail itu apa? Sholat yang semua dikerjakan di waktu malam, termasuk di sana sholat tahajud kah, atau qiyamul lail kah, atau witir kah termasuk. Kemudian yang kedua sholat duha, kemudian juga sholat tarawih. Nah, kita lanjutkan bahasan kemarin. Wassalawatul masnunatu khamsun al-idani, sholat sunnah bagian pertama ini, yaitu ada 5. Yang pertama al-idani, 2 hari raya. Kemarin sudah kita bahas mengenai sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi sholatnya ini sunnah, tapi sangat kita ditekankan untuk mengerjakannya. Paham ya? Kemarin sudah kita bahas, dia 2 rakaat sama halnya dengan sholat sunnah yang lain. Cuman bedanya tambahan takbirnya saja sama bacaan tasbihnya. Kalau di sholat Idul Fitri, Idul Adha, takbir pertamanya 7, nanti takbir keduanya 5, diselangi dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau ditambah dengan takbir ihramnya, berarti takbir pertamanya jadi 8 di rakaat pertama, dan rakaat keduanya kalau ditambah dengan takbiratul qiyamnya menjadi 6. Jadi kita takbir Allahu akbar, jangan langsung baca Fatihah. Takbir Allahu akbar, takbir lagi yang kedua,
baca tasbih terus sampai ke 7 baru baca Fatihah. Begitu juga nanti kedua, sama di Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian juga disunahkan khutbah. Khutbah ini pun juga sunnah hukumnya. Kemudian takbirnya di khutbah 9. Kemudian di khutbah kedua 7 itu juga sunnah. Makanya kalau seumpama ada imam kita lupa baca takbir ketika khutbah atau ketika sholat id lupa anda baca takbir langsung Allah Akbar langsung baca Fatihah, tetap sah sholatnya karena itu sunnah. Sebagaimana kemarin yang sampaikan, jangankan yang sunnah, yang fardu saja ditinggalkan tetap sah. Misalnya ditinggalkan rukun khutbah itu tidak dia baca selawat, tetap sah karena statusnya yang dua ini, sholat ataupun khutbahnya semuanya sunnah. Seumpama kita sholat atau dengar khutbah juga tidak berdosa, cuman rugi kita tidak mengerjakan sholat karena dia setahun sekali, kalau nggak kita kerjakan rugi. Gimana Ustaz kalau nggak kita kerjakan berjamaah sendiri-sendiri? Ya boleh-boleh saja, tapi afdolnya dengan berjamaah. Nah sekarang yang bagian selanjutnya wal kusufani, kemudian dua sholat dua gerhana, khusufus syamsi wa khusuful qamari, yaitu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ini enggak dijelaskan di sini tata caranya, nanti kita jelaskan. Jadi gerhana bulan ini termasuk yang disunnahkan untuk dikerjakan karena bisa jadi kalau kita dapat setahun sekali, apalagi gerhana matahari mungkin seumur hidup sekali, bahkan seumur hidup boro-boro kita pernah temukan gerhana matahari. Maka ketika terjadi gerhana matahari, maka sangat-sangat ditekankan kita untuk mengerjakan sholat. Begitu juga gerhana bulan, mungkin gerhana bulan sering mungkin terjadi, walaupun tetap kita disunnahkan untuk sholat. Karena dikatakan dalam hadis, dalam riwayat, jadi gerhana terjadi atau apa ini bukan karena akan terjadi ini enggak. Itu cuman tanda kekuasaan Allah. Zaman dulu, zaman jahiliyah, mereka yang menganggap kalau terjadi gerhana pasti akan terjadi perkara besar, akan terjadi musibah besar, entah itu gerhana matahari ataupun bulan. Pasti akan terjadi hal yang besar, akan turun berupa bala ataupun musibah. Maka itu dibantah oleh Rasulullah. Jangan kait-kaitkan hal seperti itu dengan gerhana. Gerhana itu apa? Ayatun min ayatillah. Allah mau tampakkan tanda kekuasaannya. Jangan kau katakan begini-begini, jangan. Itu cuma Allah mau nampakkan. Tetapi ya di balik itu juga kita diperintahkan untuk takut. Intinya jangan kita disebutkan akan terjadi begini-begini, jangan. Yang penting terjadi gerhana itu kita diperintahkan untuk sholat. Karena gerhana kan termasuk kejadian aneh, langka gitu. Termasuk bagian daripada gejala alam yang jarang terjadi. Kadang juga menakutkan. Tiba-tiba siang hari jadi gelap, tiba-tiba malam hari jadi gelap juga karena mataharinya tertutupi, kan aneh itu. Maka di samping itu kita disuruh untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah firmankan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhfifa." Tidaklah kami turunkan tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan kami yang aneh-aneh itu illa takhfifa, melainkan untuk menakut-nakuti. Adik itu kembali juga Allah Ta'ala. Karena Allah kuasa, Allah gelapkan terus, tetap Allah hilangkan matahari ini, enggak keluar-keluarkan, tetap dia petang terus siang hari. Allah kuasa enggak? Kuasa. Maka takut kita, supaya kita tambah mendekat kepada Allah, itu tujuannya. Pernah juga dulu ada anak Nabi namanya Ibrahim yang terlahir dari istri Nabi namanya Maryah al-Qibtiyah, orang Mesir. Jadi rata-rata Nabi itu pernah
pernah menginjak namanya tanah Mesir kecuali Nabi Muhammad. Akan ada nabi lahir di Mesir. Semua nabi pernah melewati Mesir. Ada yang tinggal di Mesir, ada yang pernah melewati Mesir. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu tempat tinggalnya di Mesir itu. Bawa Bani Israel dari Mesir ke Palestina. Nah, Nabi Muhammad sendiri nggak pernah ke Mesir. Nggak pernah ke Mesir. Tetapi beliau dapat istri orang Mesir. Namanya Maryah Al-Qibtiyah. Qibtiyah ini satu daerah Qibti. Nah, dari istri beliau ini Maryah Al-Qibtiyah ini terlahirlah anak yang namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim ini meninggalnya pas terjadi gerhana. Jadi ketika Ibrahim itu meninggal terjadi gerhana. Maka orang-orang di Mekah itu mereka berpikiran bahwa gerhana ini terjadi karena wafatnya Ibrahim ini. Sehingga mereka beranggapan bahwa kalau akan terjadi gerhana pasti akan terjadi hal besar seperti ini. Gerhana terjadi wafat anak Nabi namanya Ibrahim ini kan, anak Nabi namanya Ibrahim ini. Rasulullah SAW pernah sabdakan, kalau ada nabi selepasku maka nanti anakku inilah Ibrahim yang akan jadi nabi. Tapi wafat. Nah, itu Ibrahim meninggal terjadi gerhana. Maka ribut orang-orang Madinah itu ribut. Wah, ini gara-gara Ibrahim mati ini gerhana ini. Nah, maka Nabi SAW sabdakan, bukan karena kematian si fulan atau si fulan ini, si fulan itu jadi gerhana, enggak. Dia hanyalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillah. Jangan menyembah matahari ataupun bulan, tapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunnahkan ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan untuk bersegera mandi. Kalau nggak mandi wudu langsung sholat. Kalau di daerah kita gimana? Kalau terjadi gerhana apa digawe? Nyorot, difoto, divideokan. Itu bidah itu. Kalau zaman-zaman dulu ya orang pukul kentongan. Di daerah-daerah Arab dulu itu, masih zaman bahula dulu itu. Di Cina juga kalau terjadi matahari itu mereka pukul lonceng, pukul kentongan. Karena kan beranggapan bahwa itu matahari itu atau bulan itu ditelan oleh ular naga. Nah, sehingga dia ngilang gitu. Nah, maka mereka pukul kentongan sehingga nanti ular itu memuntahkan. Itu pahaman mereka dahulu. Bahkan zaman dulu juga ada berpahaman kalau wanita hamil jadi gerhana harus cepat-cepat sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Kalau enggak nanti anaknya jadi hitam. Nah, itu paham-paham seperti itu disuruh kita oleh syariat, oleh Nabi untuk hilangkan. Tidak akan terjadi apa-apa, itu cuman ayat-ayat Allah yang Allah mau nampakkan supaya kita tambah takut. Jangan berinisiatif berpikir apa terjadi gini-gini, jangan. Paham ya? Jadi seperti itu. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Nah, adapun cara pengerjaannya salat gerhana ini, kalau gerhana matahari yaitu di siang hari dikerjakan 2 rakaat tanpa jahar, tanpa mengeraskan suara. Sebagaimana kita sholat sunnah siang hari, yang gak usah pakai suara yang keras. Nah, tapi kalau gerhana bulan malam hari, kalau gerhana bulan ya pakai suara keras, karena pada umumnya sholat malam itu dikerjakan ya dengan suara yang keras. Kalau berjamaah ya imam suaranya keras, sebagaimana sholat isya, sholat subuh seperti itu. Jadi kalau gerhananya itu gerhana matahari siang hari, walaupun berjamaah yang kerjakan dengan sir, sebagaimana sholat wajib yang di siang hari gitu. Walaupun sholat sunnah dia ngikutnya gitu caranya. Kalau gerhana matahari ya suara imamnya keras, suara imamnya sir, gak bersuara.
Kalau gerhana bulan malam hari maka suara imamnya dikeraskan suaranya. Paham ya? Nah, caranya ada 3 kata para ulama cara mengerjakannya. Yang pertama, jika terjadi gerhana, ada yang tingkat sempurna, yang tingkat maksimal, ada yang tingkat minimal paling rendah, ada yang pertengahan. Nah, yang pertama kita bahas cara yang paling sempurna, yang paling maksimal. Yang paling sempurna jika terjadi gerhana itu sholatnya kayak mana dikerjakan, ini yang paling sempurna, tapi jarang dikerjakan, bahkan tidak pernah dikerjakan. Apa itu? Yang pertama, jika terjadi gerhana kita disunahkan untuk sholat. Jadi sholatnya itu kapan? Pas mulai terjadi gerhana. Jangan sebelum gerhana diiman gerhana, wahan sembah yang belum, tidak disunahkan. Disunahkan pas terjadi gerhana walaupun masih sedikit yang tertutup gitu. Nanti kalau sudah selesai gerhana nggak disunahkan sholat. Jadi pas terjadinya gerhana itu kita disunahkan sholat. Jangan sebelum gerhana sudah kita takbir sholat, atau selepas selesai gerhana kita sholat. Pas terjadinya, entah baru mulai atau pertengahan atau mau selesai, yang penting kita temukan masih gerhana walaupun sedikit, tetap disunahkan sholat. Paham ya? Nah, cara yang pertama ya sholat, niatnya seperti biasa. Kalau misalnya nggak bisa pakai bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Kalau gerhana bulan, aku niat sholat gerhana, aku niat sholat sunnah gerhana bulan karena Allah Ta'ala. Nusalli sunnatan khusyuful qamari, itu khusyufus syamsi, itu sama. Nah, tergantung gerhana apa yang kita alami. Kemudian selepas kita wudu, bisa sendiri, bisa berjamaah, tapi sangat ditekankan dengan cara berjamaah. Kita kumpul, kemudian dipimpin oleh imam. Ya, niat seperti tadi. Kalau niat gerhana matahari, ya niatnya usolli sunnata kusufus syamsi kalau matahari, kalau bulan pakai khusuful qamari rakaataini lillahi ta'ala, takbir. Seperti itu. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Biasa surah Al-Fatihah. Nah, setelah baca surah Al-Fatihah, disunnahkan, ini cara yang paling sempurna nih, yang paling afdol, tapi jarang dikerjakan. Selesai membaca surah Al-Fatihah, dan sini Nabi sering buat membaca surah Al-Baqarah. 2 rakaat kan? Rakaat pertama itu 2 kali ruku, 2 kali ruku nanti, dan 2 kali berdiri. Itu rakaat pertama, takbir, niat takbir, baca Fatihah. Habis baca Fatihah, surat yang pertama dibaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Panjang. Nanti habis baca Al-Baqarah, ruku. Habis ruku boleh bangkit dari ruku itu, boleh baca subhanallah, boleh membaca sami Allah liman hamidah atau Allahu akbar. Nah, habis ruku itu berdiri lagi dan baca. Jadi setiap rakaat itu 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. Paham nggak ini? Bisa begini, itu yang niat sholat sunnah gerhana matahari atau bulan lah, Allahu akbar. Baca Fatihah, habis baca Fatihah kita pakai yang paling afdal, baca surah Al-Baqarah. Habis surah Al-Baqarah selesai, Allahu akbar, ruku. Bangkit dari ruku ini boleh sudah mengatakan Allahu akbar atau sami Allah, karena sudah tidak akan, ini habis itu nggak akan langsung sujud, baca lagi Fatihah. Setelah habis ruku itu sami Allahu liman hamidah, berselakap Malik baca Fatihah. Kalau kita pakai cara yang afdal, selepas Fatihah itu baca surat habis Al-Baqarah apa? Ali Imran. Piren Ali Imran. Habis selesai Ali Imran, nanti rukunya itu baca tasbihnya, ini yang sempurna caranya 100. Misal baca Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat Al-Baqarah, ruku. Nah, ketika ruku itu tasbih disunahkan baca 100 kali.
Jadi ya antara baca ayatnya dengan ruku itu sama panjangnya, hampir samalah panjangnya, bukan 3 kali tapi 100 kali baca subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim itu. Nanti bangkit dari ruku, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, baca lagi Fatihah, nah, baca surat Ali Imran. Paham ya? Bedanya di situ. Di setiap rakaat itu 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. Nah, habis baca surat Ali Imran, ruku lagi. Nah, ruku yang kedua ini disunahkan baca tasbihnya 80 kali. Ini kita pakai cara yang paling sempurna, tapi memang jarang dikerjakan. Nah, habis ruku itu sambil hamidah langsung sujud. Berarti setiap rakaat itu 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Nah, ruku pertama selepas Fatihah dipakai yang afdal, bacanya surat Al-Baqarah. Kemudian nanti tasbihnya itu 100 kali. Kemudian yang kedua selepas Fatihah bacanya Ali Imran. Rukuknya yang kedua baca 80 kali. Kemudian sujud. Nah, paham ya? Kemudian habis sujud berdiri, Allahu Akbar, baca lagi Fatihah. Tetap di sini juga 2 kali rukuk nanti. Habis baca Fatihah, kemudian di sana disunahkan selepas baca Fatihah itu dia membaca surah Al-Maidah. Membaca surah bukan Al-Maidah, membaca surah An-Nisa. Jadi nanti totalnya yang paling afdal cara yang pertama ini totalnya kurang lebih 7 jusan. Dulu ada yang mengerjakan itu, memakai cara ini. Banyak jamaahnya tapi pas salam tinggal sendiri dia. Semua jamaahnya sudah kabur. Ini panjangnya, hampir 7 juz. Nah, rakaat pertama selesai, maka rakaat kedua berdiri baca surat Al-Fatihah. Selepas baca Al-Fatihah disunnahkan baca surah An-Nisa. Habis baca surah An-Nisa sujud, Allahu Akbar, ruku. Habis ruku itu, nah di sana disunahkan baca subhanarabbiyal azim ini 70 kali. Tadi yang pertama 100, kemudian 80, kemudian yang ketiga 70. Nah, bangkit dari ruku bisa sudah katakan Allahu Akbar, sami Allah. Nah, di sana baca lagi Fatihah. Nah, di sini selepas Fatihah nanti yang kita baca apa? Surah Al-Maidah. Habis baca surah Al-Maidah ruku lagi. Habis ruku ini, nah di sini baca subhanarabbiyal azim 50 kali. Baru berdiri, baru sujud selesaikan. Paham ya? Ada yang praktekkan, yang bisa praktekkan ya. Enggak, caranya aja dulu. Jadi ini kita nafikan dulu bacaan-bacaannya supaya misal contohnya Allahu Akbar, udah niat baca Fatihah, baca surah, kemudian ruku. Habis ruku bisa sudah katakan ada bangun ruku itu subhanallah, sudah katakan sami Allah atau Allahu Akbar, karena sudah tidak akan sujud langsung, sudah baca Fatihah lagi. Habis ruku pertama sami Allah liman hamidah, berselakap lagi baca Fatihah, baca Fatihah. Kemudian habis baca Fatihah baca ayat, habis itu ruku. Ruku sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, sujud. Berarti setiap rakaat 2 kali ini aja bedanya di situ. Nanti rakaat keduanya berdiri baca Fatihah, baca ayat, ruku. Habis ruku sami Allah liman hamidah, berselakap lagi baca Fatihah, baca ayat, baru ruku. Nah, di sanalah tempat bedanya salat gerhana. Ini cara yang pertama yang paling afdal itu seperti tadi. Nah, rakaat pertama selepas Fatihah baca surat Al-Baqarah. Kemudian ketika rukuknya itu baca tasbihnya 10 kali. Kemudian berdiri dari ruku, takbir, berselakap lagi baca Fatihah, nanti baca surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran. Kemudian rukuknya itu disunahkan baca 80 kali tasbih. Kemudian sujud berdiri baca Fatihah, baca ayat. Nah, ayat disunahkan surah An-Nisa. Kemudian nanti ketika ruku baca tasbih 70 kali. Berdiri ruku baca Fatihah lagi, baca ayat, baca Al-Maidah, kemudian ruku
baca 50 tasbih, kemudian sujud baru selesai. Paham? Itu caranya. Ini yang paling afdol, tapi jarang dikerjakan memang karena dia panjang. Nah, kemudian yang kedua ini ya bacaannya ya ayat-ayat yang biasa gitu. Tetap caranya yang sedang tetap caranya ya seperti tadi, cuman ayat-ayatnya ayat-ayat yang pendek, yang enggak usah panjang. Nah, ada yang ketiga yang paling minimal ya sholat seperti biasa, sudah sholat sunnah biasa tanpa ada ruku yang 2 kali itu. Pakai sholat duha itu biasa tanpa ada 2 kali anunya. Ini yang paling ringan, yang paling rendah lah, ya paling sedikit pahalanya gitu. Yang maksimal tadi itu, yang kedua yang panjang tadi itu, yang kedua tetap 2 kali ruku setiap rakaat itu. Kemudian bacaannya ya bisa pakai rakaat pertama itu bacaan Watin, rakaat keduanya Inna Anzalna, nanti kemudian pada yang ketiganya nanti bisa Al-Zilzalah, Iza Zulzilah, kemudian nanti rakaat keempatnya bisa baca Al-Qari'ah, itu yang sedang. Nah, nanti kalau mau yang paling ringan, yang paling mudah ini 2 rakaat tanpa pakai 2 kali ruku, itu kayak sholat biasa sudah. Nah, ini yang paling ringan, tapi tetap niat untuk sholat gerhana. Paham ya? Nah, itu tata cara sholat gerhana. Maka kita usahakan jangan sampai tidak kita kerjakan, walaupun ya seumur hidup sekali. Ada yang pernah kerjakan? Pernah nggak di sini? Hah? Wah, Andre? Wah? Masa ada nu sekali-kali pun lihat gerhana. Oh. Gerhana hampir setiap tahun. Apa? Tidak apa-apa dihilangkan. Kita di Montong itu dulu pas gerhana matahari itu pernah masih hidup bapaknya ini nih, si anu. Siang-siang itu jam-jam 7 itu kita sholat. Siang-siang jam-jam 11 itu kita sholat gerhana matahari. Masih bapaknya ini hidup, Pak Jack. Kemudian selepas daripada sholat itu disunahkan juga khutbah. Yang dibahas dalam khutbah itu apa? Yang kaitan tentang gerhana itulah, apa hikmahnya di balik gerhana ini, apa rahasia yang ada dalam gerhana itu. Nah, itu khutbahnya. Habis itu selesai. Jadi seperti itu sunnah dikerjakan jika terjadi gerhana untuk bersegera. Nabi dulu ketika terjadi gerhana itu kayak orang ketakutan. Jadi ketika gerhana terjadi, Nabi itu langsung lari ke masjid sampai sisi beliau itu kaget. Makanya ya kita juga tiru, jangan gerhana matahari terjadi, gerhana bulan kita sorot, kita videoin. Enggak, itu disunahkan itu ambil wudu, sholat, minta banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat, minta supaya Allah enggak turunkan bala. Biasanya kan terjadinya walaupun tidak ada kaitannya dengan gerhana hal-hal itu, cuman ya kita diarahkan. Biasanya kalau terjadi yang aneh-aneh itu ada isyarat, kabar-kabar akan terjadi sesuatu yang kurang baik begitu. Makanya kita disuruh istighfar, karena Nabi ketika terjadi gerhana langsung lari ke masjid sholat. Tapi nggak usah kita kait-kaitkan, wah berarti ini jangan terjadi gempa, wah nih yang terjadi tsunami, wah gerhana, jangan, nggak boleh begitu. Nggak ada sangkut pautnya. Cuman disunahkan kalau terjadi gerhana bersegera sholat, minta ampun, takut kepada Allah. Karena Al-Quran firmankan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak kirim tanda-tanda kekuasaan kami yang hebat-hebat, yang aneh-aneh, melainkan takhwifa, untuk menakut-nakuti kita ini supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, kemudian yang terakhir yaitu al-istisqa, yaitu sholat istisqa. Sholat minta memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Mungkin terjadi paceklik, puluhan tahun tidak pernah hujan terjadi.
kering, banyak binatang-binatang mati, tumbuh-tumbuhan mati, kita kadang kekurangan air, tumbuh-tumbuhan sawah kering, kebun kering, semua sumur-sumur kering. Maka di saat itu kita disunahkan namanya sholat istisqa, sholat minta supaya Allah turunkan hujan. Ini juga sama cara pengerjaannya kayak sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tetapi ya, sebelum pelaksanaan sholat istisqa ini, mungkin ada di kampung kita ini kadus atau kepala desa itu sebelum mengerjakan sholat istisqa itu diarahkan dulu rakyatnya, itu diarahkan. Biasa kan tertahannya air, sumber mata air kok kering itu biasanya sebab paling intinya adalah karena dosa-dosa kita ini yang kita buat ini, sehingga Allah tahan. Perkara yang paling penting dalam hidup kita ini kan selepas udara ini apa? Air. Perkara yang paling, kalau mungkin kalau makanan nggak ada, masih ada air, insya Allah masih kuat kita bertahan. Tapi kalau air nggak ada, nggak bisa kita hidup sudah. Paling kuatnya berapa 2-3 hari. Tapi kalau nggak ada makan tapi air ada, insya Allah masih kuat. Makanya air ini paling penting, hal paling penting. Kok sampai tertahan? Wah, itu berarti kita ini lagi diuji besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi kekeringan seperti itu, maka imam yang ada atau pemimpin yang ada di kampung tersebut sebelum beranjak untuk berangkat ke lapangan, ini surahnya dikerjakan di lapangan. Maka sebelum itu dielankan, dinasihati kepada rakyatnya untuk yang pertama banyak-banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dan mestinya hal-hal ini terjadi karena marahnya Allah itu disebabkan karena dosa-dosa yang kita buat. Maka pembesar di kampung itu, orang dituakan di kampung, sebelum mengerjakan hal istisqa minta diturunkan hujan yang lama, hampir 10 tahun 15 tahun gak turun hujan, banyak binatang mati, tumbuhan mati, kering kerondang, sumur-sumur ada airnya. Maka sebelum berangkat itu, ini amir ini, kadesnya atau kadus itu ngelankan sebelum sholat itu banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Sayyidina Ali katakan, la yazalul bala illa bidzambin, tidaklah turun bala itu melainkan sebab dosa. Wa ma yarfa'uhu illa bitaubah, dan tidak diangkat bala itu oleh Allah, diangkat lagi kecuali dan kita taubat. Maka sebelum berangkat itu imam itu mengarahkan semuanya, tuanya, mudanya, anak-anaknya, remajanya, laki perempuannya untuk istighfar, terus minta ampun supaya Allah turunkan lagi nikmat air ini. Kemudian apa saja selain istighfar, disunnahkan juga untuk bersedekah. Sedekah ini tutfi'u ghadab rabbih, sedekah ini bisa menghentikan marahnya Allah. Istighfar ini bisa menghentikan marahnya Allah. Sedekah juga, maka ditekankan sedekah. Walaupun apapun yang penting sedekah. Karena itu karena di saat itu Allah betul-betul marah, sehingga nikmat yang paling kita hajatkan, air, kok bisa terhentikan. Berarti ini perkara besar, ini betul-betul Allah marah. Maka kita disuruhkan istighfar, minta ampun, dan banyak sedekah. Kemudian apa yang dinasihati oleh pemimpin kampung itu atau amir kampung tersebut atau kadesnya lah kan. Kemudian selain daripada istighfar, sedekah, suruh saling minta maaf, saling ikhlaskan. Mungkin satu itu ada yang bertikai, ada yang bertengkar, ada yang macam-macam lah di kampung itu. Antara orang tua dengan anak dengan orang tua, istri sama suami, satu kampung dengan satu lain. Maka untuk segera berdamai. Mungkin sebab itu Allah angkat nikmat besar berupa air ini nggak diturunkan lagi oleh Allah. Maka sebelum berangkat sholat diselesaikan dulu, istighfar terus, minta ampun kepada Allah, sedekah, kemudian juga saling ikhlaskan. Jangan sampai karena ini bisa jadi Allah tidak turunkan hujan. Kemudian dalam kitab-kitab fikih disunahkan juga oleh amir itu memerintahkan sebelum berangkat sholat istisqa itu untuk puasa 3 hari. Berturut-turut puasa 3 hari. Memang harus mujahadah supaya roh pandang mujahadah kita itu
Allah pandang sehingga Allah turunkan lagi hujan. Diserahkan untuk puasa 3 hari. Nah hari keempatnya itu pun tetap disunahkan puasa. Nah, hari keempat itu baru berangkat ke lapangan luas, berangkat sambil nundukkan kepala, sambil tawadhu, mengharap kepada Allah supaya Allah turunkan hujan, sambil istighfar. Nah, berjalan ke lapangan hari keempat tetap dalam keadaan puasa. Gak usah pakai baju-baju bagus, pakai baju yang biasa-biasa, bahkan yang bagusnya yang jelek-jelek, supaya kita nampakkan memang kita ini sudah kelelahan dengan ujian yang Allah, kemarahan Allah ini. Maka jangan pakai yang bagus-bagus, pakai baju-baju yang lama lah, yang tidak bagus. Itu berangkat dengan nundukkan kepala, berjalan ke lapangan sambil beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah barulah kita diperintah oleh imam itu untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, dan nanti selepasnya disunahkan khutbah. Nah sholat sama khutbahnya sama syaratnya kayak Jumat, sholat Jumat, kayak sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maksudnya gimana? Ketika sholat itu disunahkan takbir 7 kali, kemudian di rakaat kedua takbir 5 kali. Nanti ketika khutbah juga disunahkan, cuman di khutbah itu bukan takbir tapi diganti dengan istighfar. Ya kan selepas sholat itu kan biasa di Idul Fitri kan sunnah khutbah. Nah sebelum khutbah itu, sebelum mengatakan alhamdulillah itu disunahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali kalau khutbah yang pertama. Nah itu ketika istisqa tidak dipakai Allahu Akbar itu, tapi diganti istighfar 9 kali. Nanti rakaat keduanya, di khutbah keduanya, khotibnya takbirnya diganti dengan istighfar 7 kali. Misalnya naik ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullahaladzim, terus sampai 9 kali baru innalhamdulillah nasta'inu, diganti takbirnya diganti dengan istighfar. Kemudian juga nanti khutbah keduanya. Nah ketika sholatnya itu nggak diganti istighfar, tetap takbir. Rakaat pertamanya sebelum baca Fatihah itu takbir 7 kali, kemudian di rakaat kedua takbir 5 kali. Sama persis syaratnya seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah kita ini pernah, kemungkinan ini belum pernah kita kerjakan ini. Karena di tempat kita ini musimnya ya stabil gitu, stabil. Ya banyak hujan. Paling ya belum pernah kita temukan kering kerontang sampai bertahun-tahun. Itu paling minim setahun lah kering. Tapi nanti tahun depan sudah. Kayak ini kan ini sekarang ini ya aneh musimnya kita ini sekarang. Namanya musim kemarau basah. Ini musim kita sekarang ini nih, musim kemarau basah namanya. Aslinya sekarang ini musim panas sebenarnya, tapi bendung hujan terus, makanya namanya kemarau basah. Nanti kita musim hujan lagi, hampir setahunan musim hujan. Kadang-kadang ya seperti itu. Seumpama terjadi Pancekelik mungkin nggak pernah hujan selama puluhan tahun, kering kerontang, sunahkan untuk kita buat seperti ini. Paham ya? Nggih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sedikit itu saja yang bisa dijelaskan di sini. Mau tanyakan mungkin? Hah? Ya. Sujudnya sekali saja. Sekali saja. Sekali rakaat pertama. Maksudnya 2 kali kan. Di antara 2 sujud itu 2 kali, jadi tetap seperti biasa. Yang agak bedanya itu ketika rukuknya 2 kali, berdirinya 2 kali. Kalau di sujud ya tetap 2 kali. Kan duduk sujud, duduk di antara sujud lagi. Tidak ada tambahan. Yang ada tambahan ketika gerhana itu pas rukuknya 2 kali, sama berdirinya itu 2 kali. Selain itu tidak ada tambahan. Paham? Hah? Apa? Ya, sunahkan berjamaah. Ini kan termasuk 5 sholat yang ditekankan berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, sama sholat istisqa itu disunahkan sangat berjamaah. Tapi kalau mungkin nggak ada jamaahnya, sholat sendiri juga nggak apa. Dan disunahkan khutbah juga. Lagi?
masjid lebih afdolnya. Lebih afdolnya di lapangan, jangan di masjid. Supaya, dan juga jangan pakai tenda. Pokoknya kita ini kelihatan butuh betul kepada Allah. Dendek kado kelam bisa bagus-bagus, bau robek-robek kan tuh. Kanak-kanak robek-robek, terus apa namanya, dendek jauh apa-apa, dendek jauh kakenan, pokoknya kayak hina kita di hadapan Allah.